Ya, welcome back to my channel, Ceker Tri Channel. Pada kesempatan ini saya akan meliput kandangnya Pak Doni Aprianto, biasa dikenal dengan DVD. Sebelum saya mulai liputannya, silahkan subscribe, like, and comment. Oke, saya lagi bersama Pak Doni Aprianto yang punya land black citah Miss Laila, asalnya dari Pak Doni Aprianto. Nanti kita berbincang-bincang mengenai land black citah, land utama di kandang DVD. Oke guys, selamat sore. Saat ini saya lagi bersama yang punya kandang DVD. Kalau belum kenal, beliau namanya Pak Doni Aprianto. Yang punya land black citah, termasuk keturunannya sukses di Ceker Serpong, namanya Miss Laila, yang bisa clock dari Sumbawa 1153 km. Itu ada turunannya black citah yang dari Pak Doni Aprianto. Saya beli ring 2017. Ya, saya akan kupas bagaimana sih beliau dapat black citah itu dan prestasi apa saja dan tentang perawatan burung di kandang beliau. Oke, yang pertama saya akan bertanya mengenai asal muasal mengenai black citah. Pak Doni dapat black citah dari mana sih? Mungkin bisa berbagi dengan saya dan sahabat-sahabat Ceker Tri Channel. Silahkan Pak Doni. Saya dapat black citah itu dari almarhum Pak Agus ya. Pak Agus dulu wakil ketua LLB Ya, di klub LLB. Dia punya land black citah. Asalnya saya beli anakannya 2 ekor, jantan betina, karena ingin main warna dulu. Di BPC black citah itu warnanya hitam ya Pak? ya. Hitam. Makanya beli 2 tuh. Makanya dinamain black citah. Black citah. Warnanya hitam. Konon black citah itu juga Pak Agus almarhum tuh beli dari Pak Henry Pak. Oh iya. Dari Pak Henry belinya. Jadi ada darah ML ya. ML. Saya sering sharing sama Pak Agus, sering ngobrol. Termasuk burung kesayangan saya tuh black citah, walaupun di tempat Pak Agus. Ya. Pak Agus kadang-kadang cerita, Pak Doni ini black citah anaknya mau saya lombain Sumatera nih gitu. Ya. Kadang-kadang begitu. Kadang saya mau lombain di sini nih gitu. Karena itu burung kesayangan saya tuh, karena anak di saya, cucunya juga saya lombain banyak prestasinya Pak gitu. Ya. Ada beberapa yang prestasi lah, awalnya gitu prestasi. Iya. Gitu loh. Terus karena suatu saat Pak Agus pas semalamnya ngobrol sama saya tentang black citah, paginya meninggal Pak. Gitu kan. Ya. Meninggal. Saya nyelawat ke sana, takziah ke Pak Agus di Cilebut. Karena burungnya banyak, piaraannya banyak. Ya. Istrinya juga udah nggak sanggup lagi piara. Walahan mungkin akhirnya jual. Akhirnya saya beli tuh black citahnya Pak, saya beli. Terus akhirnya saya breeding tempat saya olah gitu Pak. Ya. Saya olah. Jadi terus anak-anaknya juga alhamdulillah, cucu-cucunya terutama, sampai cicit-cicitnya tuh ada yang dari mulai lomba dekat, kayak Pekalongan, Tegal, sampai Semarang, Blora, itu udah juara. Yang jauhnya saya pernah juara 1 Bali Pak. Ya. Juara 1 Bali. Kalau arah barat saya banyak juara juga tuh. Sampai Lubuk Linggau saya ada yang juara, sampai Tanjung Enim saya ada yang juara 1. Nah sekarang jadi indukan saya juga tuh yang juara Tanjung Enim, Cemimin saya namain, karena yang plok waktu itu cuman hanya 10 kalau nggak salah. Iya. Karena di Sumatera tuh lombanya ekstrim Pak. Nah Ya, saya banyak betul. juara juga tuh di anak turunan black citah tuh banyak juara tuh di Sumatera Pak. Ya. Di barat juga juara, di timur juga juara gitu. Iya, betul. Alhamdulillah di Pak Triedi ternyata bisa sampai Sumbawa. Sumbawa. Nah, saya malah belum. Iya. Saya malah belum. Aduh. Makanya Saya itu senang ya. banget denger itu Pak. Ya guys, land black citah ini bisa main untuk lomba dari barat maupun lomba dari timur. Baik lomba di klub
LLB maupun di BRPC. Jadi jarak dekat bisa bagus, jarak jauh bisa bagus. Pemirsa. Cerita sedikit, jadi kalau land black ceta di tempat saya nih yang juara atau gimana, biasanya rata-rata bodinya kecil Pak ya. Ya. Mungkin saya nggak terlalu menguasai katurangan, tapi itu masuklah katurangan lah gitu Pak ya. Katurangan biasanya yang kecil-kecil Pak. Yang bodinya agak kecil, betina biasanya banyak prestasi betina juga. Jantan juga ada yang prestasi gitu kan. Tapi kebanyakan betina dia prestasi Pak. Gitu. Dan bodinya kecil. Biasanya di saya dan di Sumatera juga begitu. Biasanya bodi kecil, agak sedikit manjang gitu Pak. Kalau di Sumatera, di Sumatera juara Sumatera saya gitu Pak. Iya. Sampai yang mungkin yang nggak hitam, yang black cetak turunannya warnanya belantong juga masih bisa juara tuh. Waduh, keren sekali itu. Sahabat-sahabat. Ditambah lagi mungkin kalau nggak salah dengar ada juga kawan dapat kabar dari kawan ada yang sudah pulang sampai mana Pak? Pekanbaru Pak ya? Pekanbaru ya. Tahun ini ya Pak? Tahun ini ya. Tahun ini ada Pekanbaru tuh. Betul. Dari turunan land black cetak gitu. Nah itu ingat sahabat-sahabat CKT Channel, lomba dari barat bisa ujung sampai Pekanbaru, lomba timur ujung pulang Sumbawa. Makanya land black citah itu luar biasa. Di kandang harus ada land black citah itu. Segera hubungi nanti nih Kang Doni nih, stok terbatas, limited edition beliau kalau mencetak burung. Oke, terus saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai perawatan. Yang pertama adalah pakan apa saja sih yang diberikan di kandang DVD itu, Kang Doni? Kalau dulu sih mungkin kalau dulu awal-awalnya masih semangat Pak ya, sama kayak ikut-ikutan juga dengan kawan-kawan yang lain, banyak pakai mungkin ada lengkap lah dulu lah. Gandum, sorghum juga dipakai millet. Tapi untuk yang sekarang pas saya tahu land saya nih juara dan hanya makan pakai yang sederhana, jagung, pakai apa namanya gabah, pakai beras merah. Kalau sedikit pakai kacang hijau sedikit kalau udah mulai agak jauh-jauh saya biasanya Pak. Sama kacang tanah juga saya pakai sedikit. Itu enggak, tapi enggak setiap hari. Kalau pas lomba jauh aja saya kasih. Paling saya lolohin aja. Saya lolohin beberapa butir kalau udah jauh gitu, enggak saya umbar begitu. Karena lumayan mahal juga. Berarti untuk udah misalkan jauh itu di atas 600 km baru saya agak tambahan. Kalau yang jarak dekat biasanya malah saya cuma hanya kasih gabah aja Pak. Gabah aja sama pertama jagung. Mungkin dari mulai Senin, Selasa, Rabu banyakin jagungnya sampai Kamis, Jumat itu porsi kalau jarak dekat ya porsi jagungnya dikurangin tapi dibanyakin gabahnya. Itu saya. Biar logika saya sih biar burungnya enteng, biar cepet terbang. Enteng ke rumah Pak gitu. Tapi saya juga walaupun makanan sederhana kita harus pakai suplemen Pak. Seperti saya pakai jamu kadang beli sendiri. Saya bikin sendiri dan beli juga ke orang lain. Saya pernah pakai jamu macam-macam lah, pernah pakai jamu perkutut juga saya pernah Pak. Larasati. Terus seadanya jamu, yang penting jamu aja, herbal gitu loh. Dari Dokang Dodo ada jamu apa yang lupa? Prima ya. Prima. Saya pernah pakai juga. Cuman Pak jamu Patri saya baru mau coba nih. Segera dikirim saya nanti. Dikirim nih, saya pengen coba nih. Dikirim. Jadi itu jamu sangat penting Pak. Sangat penting ya. Selain jamu saya kasih vitamin Pak. Vitaminnya apa aja tuh Kang Doni? Vitamin biasanya saya kasih Vitaplek, kasih kalek. Kalek tuh yang buat tulang Pak. Kalek dan biasanya minyak ikan. Minyak ikan juga kita pakai. Biasanya itu aja. Terus gitu. Cara pemakaian jamu dan vitamin tadi, misalkan jamu apakah dipakai dicampur minuman harian atau disuapin diloloin harian, termasuk vitaminnya itu atau pas mau lomba aja gitu? Kalau biasanya saya buat lomba dilolohin Pak. Vitaplek kan dia bentuknya butiran. Vitaplek biasanya saya campur sama kalek Pak. Vitaplek dan kalek tuh. Diloloin aja ya? Diloloin aja karena saya juga lomba nggak banyak-banyak gitu kan, jadi mudah lah. Itu malam menjelang inkop? Biasanya kalau inkopnya Sabtu, saya biasa pagi-pagi Pak kasih Pak, karena kalau pas mau inkop dikasih biasanya burung dimuntah Pak. Kadang muntah lagi. Kadang muntah ya. Jadi saya siasatinnya pagi-pagi saya kasih. Nah
biasanya sebelum makan, Ya. nanti baru kita kasih makan kan, biar tercerna, udah tercerna baru sorenya kita inkop. Ya, oke. Biasanya seperti itu. Ya. Gitu. Biasanya di kandang saya gitu. Kalau apa tadi yang dicampur minuman perawatan hariannya bagaimana itu, Kang Doni? Kalau perawatan minuman Harian. biasanya saya pakai ini, sebetulnya saya baru beli juga nih, pakai M4 bisa Pak, probiotik. Pakai probiotik, ini saya pakai probiotik. Ini dipakai tiap hari atau? Enggak tiap hari. Tiap biasanya hari ya? saya seminggu sekali aja saya Seminggu kasih. sekali aja cukup. Secukupnya aja seminggu sekali gitu loh. Itu campur di air minum. Selain ini cuma seminggu sekali, lainnya pakai air putih aja Pakai atau ada vitamin lain? Air putih yang diendapin aja. Terus biasanya saya pulang lomba juga, biasanya saya pakai ini juga. Oh, tadi pulang gitu. lomba, pulang latihan, minumannya sorenya dikasih minum E4 campurannya. E4 sedikit gitu kan. Biar pencernaannya biar adem perutnya lah. Ya, gitu. Betul. Karena ini kan probiotik nih, sama dengan kayak Yakult nih. Mungkin juga nanti pas burung lomba minum di jalan biar kasih ini bakteri biar nggak berkembang ya. Bisa. Di pencernaannya gitu. Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke guys, kita lanjut lagi sahabat-sahabat Secretary Channel. Saya akan lanjut bertanya mengenai latihan. Apakah latihan itu dilakukan juga di kandang DVD, Kang Doni? Oh, latihan pasti dong Pak. Kalau latihan itu pasti harus kita lakukan Pak. Kalau di saya ya pertama untuk melatih ototnya dia Pak, biar untuk bagus. Betul. Biar nanti juga nggak kaget. Mungkin latihan pernapasan dia juga terbang segala macam. Kalau latihan di saya biasanya sih umur awal dia belajar ini, saya ngawang dulu Pak, beberapa bulan gitu kan. Sekitar umur berapa bulan Kang Doni? Kalau burung itu mulai dilatih? Kalau mungkin kalau lihat kita lihat YouTube luar negeri ya umur 5 bulan idealnya mungkin Pak ya. Iya. Cuman kadang-kadang kan kita lihat lar aja. Kalau kita tuh, tapi kan lar nggak menentukan juga tuh berapa bulannya. Betul, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kadang-kadang kita patokan kalau udah copot 5 bulu, biasanya saya latih tuh mulai deket-deket. Saya deket-deket dulu aja Pak. Berarti larnya udah lepas 5 baru dilatih ya? 5 ya, kalau itu umurnya 5 bulan lebih bagus. Gitu. Tapi biasanya 3 bulan juga kalau mau dia kuat, biasanya saya latih deket-deket aja. Ya. Deket. Sesering mungkin deket Pak. Sering mungkin deket ya, diulang-ulang ya. Ulang-ulang deket gitu. Apalagi burung masih muda Pak ya. Kalau masih muda biasanya saya deket-deket aja, nggak jauh-jauh. Untuk lomba-lomba yang bet itu? Yang bet biasanya saya deket ya. Deket, dan jangan lupa kalau saya tetap dikasih vitamin Pak. Harus kasih vitamin karena dia kan masih muda Pak. Ya. Kalau saya tetap kasih vitamin dia itu kalak Vitaplek boleh. Atau kawan-kawan punya vitamin yang lain juga boleh. Saya rasa vitamin-vitamin yang di Indonesia juga udah ini Pak, udah apa namanya? Udah bagus lah, udah standar pabrik, udah di riset mungkin Pak. Jadi saya percaya produk Indonesia juga lah. Produk Indonesia, produk lokal, dan itu bisa juara juga. Iya. Gitu. Oke, sahabat-sahabat Secretary Channel, kita lanjutin mengenai sistem latihan di kandang DVD. Sistem lainnya tadi saya belum bertanya mulai berapa. Kalau umur tadi lar sekitar 5 dilatih dekat-dekat ya. Sekarang kita akan lebih detail lagi, mulai berapa kilo sih dan maksimal berapa kilo burung itu dilatih. Kita coba untuk sharingnya dari yang punya DVD Love, Kang Doni. Silahkan Kang Doni. Jadi tadi jarak dekatnya itu yang jangan juga langsung jauh ya. Kalau saya biasanya 3 kilo lah awalnya lah. 3 kilo 2 kilo kurang lebih Pak. Dan itu diulang berapa kali itu? Ya saya kadang-kadang kalau masih muda ya bisa 5 kali, bisa 6 kali gitu Pak. Mesti sabar ya. Dia sabar Pak. Ya. Dan saya biasanya nyari spot yang luas, nyari spot yang luas terbuka, jadi kita bisa lihat. Setelah berapa kali kita lihat di burung arahnya, jalurnya udah benar apa enggak sih. Kadang-kadang kalau masih muda akan muter. Kemana. Tapi biasanya kalau udah bagus dia, kalau jalurnya udah bagus biasanya suka saya jauhin lagi Pak. Berapa kilo itu bisa kira-kira? Langsung lompat 5 kilo 6 kilo gitu Pak. 5 kilo berapa kali gitu kan, sembari kita lihat lagi jalurnya gitu Pak. Jalurnya udah bagus belum gitu kan. Setelah
mungkin berumur menjelang lomba, biasanya perlu juga sih kita engkel satu-satu Pak. One by one ya. One by yang one. kayak ceker CLS lakukan juga betul, itu ya. betul, Itu betul, ya, betul. one by one. Jadi gitu. perlu juga ya, kita pengen tahu aja. Kadang-kadang karakter burung kan beda-beda Pak. Ya. Ada yang pengen muter, ada yang langsung. Ya, betul. Nah, saya pernah perhatiin biasanya kalau yang langsung set tuh perlu kita perhatikan khusus tuh, biasanya suka ada prestasi tuh di situ. Ya, kadang betul. burung tes langsung aja, berapa kali kita langsung aja. Itu saya amati beberapa kali gitu, berapa ini suka ada prestasi di situ dia. Itu dari latihan one by one dong, baru ketahuan ya. Betul, dan cari spot yang luas gitu. Memang harus sabar, agak lama tuh. Memang kadang-kadang dia nungguin juga tuh. Tapi agak lama aja, kita santai lah, luangkan waktu lah sedikit. Ya, kalau bisa siapin kopi ya. Betul, santai. Gitu. Ya perjuangan. Itu sampai maksimal berapa kilo tuh dilatih itu untuk latihan sendiri? Latihan sendiri biasanya kita sekitar, saya Depok biasanya Cibarusa itu Jongkol ya. Ya. Jonggol Cibarusa lah saya sering. Kira-kira mungkin berapa kilo ya Jonggol Cibarusa ya? 20 kilo ada? Enggak sampai kayaknya 10-15 kiloan atau berapa ya? Kalau jarak udara ya, kalau jarak udara ya jauh sih. Mungkin sekitar 15-10 kilo. 20 lah, 20 kilo lah. Maksimal 20 kilo ya. Maksimal 20 kilo lah kalau saya. Dan itu diulang-ulang di titik yang sama. Titik sama, biasanya sama aja. Sama ulang aja terus di situ terus ya. Sampai menjelang latihan wajib klub ya. Dan di sela-sela latihan wajib klub juga kalau kita sempat ada waktu kita ya latih sendiri lagi. Latih sendiri 10 kilo, 15 kilo biar pemanasan Pak, biasanya gitu. Saya sih begitu. Mungkin di tempat kawan-kawan ada yang berbeda, silakan komen di bawah. Ya ini sama yang sebenarnya dilakukan sama ceker lobster pong, juga menganut one by one. Kalau CLS saya one by one sampai tahun lalu sampai Cikampek bisa 11 kali. Tahun ini cuma saya coba sampai Kerawang aja sekitar 60 kilo. Ya nanti di sela-sela latihan atau lomba, udah lomba sela-sela tetap saya latih juga gitu ya Kang Doni ya. Betul, benar itu betul, ya. Betul, gitu ya. Betul. Dan kayak tadi kita latih, kalau burung langsung menemukan tempat bisa diulang-ulang sampai dia langsung terbang ke arah pulang. Baru kita tingkat jauhan lagi. Gitu. Untuk awal biasanya mesti sabar, burung pertama dilepas muter-muter, yaitu tadi siapin kopi. Kalau kita kacaper nanti dilepasin burung akan gabung lagi ya. Gabung gitu lagi, ya. Biasanya begitu. Tapi nanti sering burung akan langsung itu kok, langsung pulang ke kandang gitu, langsung cepet gitu. Yang bagus pasti akan cepet. Tapi ada juga burung tua memang karakternya suka muter. Muter ada juga, nggak semuanya Pak, itu beda-beda. Ya. Kita tungguin kok kagak balik-balik, wah ada muter dulu, tapi muternya biasanya nggak terlalu lama kalau dia udah tahu Pak. Ya betul. Betul lama biasanya gitu. Tapi ada juga yang cerdas, kita lepas langsung aja saja pulang gitu. Ada yang begitu tuh. Nah yang cerdas tadi dikasih tanda nanti prestasi di lomba bagaimana, untuk sebagai catatan kita main burung, catatannya bagaimana nanti tahun depan kita bisa mempersiapkan lebih bagus, yang karakternya begini di kandang saya ini yang bisa berprestasi, bisa dikasih. Jangan lupa itu anakan siapa, ketemu breeding, ketemu ibunya siapa, bapaknya siapa, ya, gitu kan, itu dibuat betul, ditandain seperti itu. Ditandain. Jadi kita nanti breeding ke depannya nggak susah lagi. Oh berarti indukannya bagus nih gitu Pak. Betul. Jadi nggak kelamaan. Itunya. Oke, begitu sistem latihan di DVD Love. Selanjutnya saya akan kupas land apa aja sih yang ada di DVD Love dan bagaimana sistem breedingnya. Oh iya, kalau di tempat saya udah mungkin pasti ada land bracket udah pasti. Ya. Jadi pondasi kandang saya. Ya. Dan saya juga ada dari Pak Akyong dulu, Akyong Ji. Akyong ya. Ji yang di Bandung Pak. Tapi sekarang udah nggak main. Ya, betul. Nah, saya punya land itu juga. Ada dari land ML juga tuh. Ya. Walaupun bracket dari ML, tapi dari indukan dari yang lain. Darah lain ya. Nah, terus ada dari Pak Ishak Hadi Sentral. Gitu loh. Terus ada juga saya darah impor, cuman jarang saya ini ya, baru-baru aja saya iniin, saya mau olah gitu kan, belum kelihatan bagus lah menurut saya gitu. Tapi masih terus saya coba. Ya. Berarti tadi guys, darah bloodline di DVD Love ada pertama ada darah
Black Cheetah dari ML, darah sentral Pak Isa Hadi, darah dari Akyongce Bandung, terus ada darah import. Apakah darah-darah itu, dan ini sudah terbukti banyak menghasilkan juara keturunannya, apakah darah itu aja yang diolah untuk di kandang DVD Love? Ya sementara sih itu Pak yang diolah, diolah. Dulu sebetulnya ada juga dulu ada darah dari kawan saya tuh, dari darah tapi udah nggak di saya. Ya. Pernah prestasi juga tuh, warnanya blorok, perempuan. Dulu Kang Aurum menitip ke tempat saya tuh, nitip burung karena dia pindah rumah gitu. Terus saya nggak sengaja saya coba-coba, ternyata nggak ternyata pas waktu itu ada yang mau beli burung. Mau beli burung, ternyata ada yang beli tuh burung tuh. Saya nggak tahu tuh burung siapa, lihat pedigree, oh ternyata ini blorok sama hitam tuh, ya kan? Karena ada orang mau beli burung, ya ternyata burungnya di orang itu prestasi ya Pak. Alhamdulillah. Nah itu tapi sekarang burungnya udah nggak ada. Konon juga burung betina itu udah mati juga, udah meninggal juga. Padahal bagus tuh betinanya, saya rasa itu loh. Tapi itu udah nggak di kandang saya. Yang masih di kandang saya ada darah sentral, darah Akyong, ya kan, sama darah ML itu yang andalan saya tuh, darah ML. Dari ML ya. Ketemu ML juga tuh. Black Cheetah kebetulan ML juga gitu. Ya, kalau ML biasanya pasti ada darah super crack-nya. Super crack-nya. Itu memang bloodline yang luar biasa, super crack itu. Kalau lihat dari pedigree-nya Black Cheetah memang itu masih cucunya super crack juga. Masih cucu super crack ya. Hitamnya itu dari Black Turner Pak, dia Black Turner ya. Ya. Gitu loh. Tuh guys, informasi sharing dari Kang Doni mengenai sistem breeding itu bagaimana di sini, Kang Doni? Misalkan pakai land breed atau paman temu ponakan atau pakai sistem yang atau crossbreed, beda darah di crossing gitu. Kalau di Kang Doni supaya menghasilkan kok banyak juara di sini gitu. Ada yang crossbreed juga juara, ada. Dari crossbreed ada, dari biasanya saya paman ketemu ponakan atau sepupu ketemu sepupu gitu kan. Biasanya itu juga ada gitu. Jadi tapi gini Pak, lalu saya Black Cheetah ketemu Akyong nih contoh, ketemu Akyong, nanti ada anaknya kan, nah terus saya jantan nih namanya, ketemu anaknya jantan gitu kan, terus saya Black Cheetah saya cross sama betina lain itu, betina ML juga, betina sentral gitu, baru nanti ketemu tuh, saya temuin tuh, saya temuin, anak dari sini betina nih yang sentral, anak ini biasanya anak lumayan. Berarti cucu Black Cheetah jantan di cross cucu Black Cheetah betina. Nah, itu ya. Susah juga ngomongnya. Gitu ya. Ya betul, Pak. Jadi gitu sahabat itu, darah utamanya Black Cheetah jantan ya. Di cross dengan dua betina yang berbeda. Anak dari dua betina yang berbeda tadi di couple lagi. Jadi cucu Black Cheetah yang dilombakan. Bisa begitu ya. Yang di sini salah satu sistem breedingnya begitu itu ya. Terus juga yang crossbreed juga ada. Crossbreed. Jadi langsung aja saya lombain. Dari darahan sentral ketemu land Black Cheetah, saya langsung lombain. Itu banyak juga yang alhamdulillah, karena ada sentral juga bagus ya. Bagus juga, kebetulan darahnya bagus. Nah, jadi ada sistem crossbreed juga, bisa menghasilkan juara di kandang DVD. Black Cheetah di crossbreed dengan darah lain, contohnya mungkin darah Akyongce atau darah sentral, darah Akyong, itu langsung dilombakan. Ya darah Akyong, kalau darah Akyong biasanya Black Cheetah ketemu Akyong turunannya ya, udah lainnya itu buat itu banyak tahun berapa ya, di Sumatera Pak. Sumatera ya, untuk main di Sumatera ya. Karena burungnya kecil, bahasa Sumatera. Ya. Begitu sahabat-sahabat CKT Channel, sistem breeding yang dianut di DVD. Darah utamanya itu Black Cheetah, tetap Black Cheetah, warna black yang sudah banyak terbukti juara keturunannya. Oke guys, kita lanjut berikutnya. Terus ini yang terakhir aja ya Kang Doni ya. Iya. Untuk saran-saran bagi pemula dalam memilih burung itu awal-awalnya bagaimana ya supaya cepat bisa berkompetisi dengan rekan-rekan atau di POM masing-masing itu cara milihnya gitu ya. Kalau menurut saya sih
segala sesuatunya harus serius Pak ya kalau mau Ya. juara. Kalau bisa juga darahnya harus jelas Pak. Ya, Darahnya darah harus jelas ya. dari siapapun gitu. Darah siapapun, darah yang mana, tapi dia jelas. Ya sedikit-sedikit sekali-kali kita intip-intip siapa sih yang darah juara gitu Pak. Ya, Dari kandang setuju. siapa, Setuju. intip-intip, dan jangan juga takut-takut beli burung yang harus sedikit mati, kita nabung-nabung lah sedikit Pak Ya. buat beli burung yang agak ini gitu loh. Karena kan orang yang kadang-kadang orang yang udah juara juga pengen dihargai burungnya Pak. Ya, Gitu betul. pengen dihargain gitu loh. Mudah-mudahan ada berkah di situ semuanya. Ya, betul. Jadi pertama darahnya untuk saran bagi pemula-pemula ya, burung darah yang ada darah juaranya. Terus ada lagi Jelas. Kalau mau saya tambahin itu yang darah juaranya kuat, sering mengeluarkan juara. ya, Itu yang dicari. betul. Bisa intip di pom-pom mana yang banyak menghasilkan juara, itu boleh dicari darahnya burung merpati Posa tersebut. Ya kalau mau cepet ya, kalau mau cepet. Ya. Terus juga jangan lupa tuh Pak, latihan makanannya harus bersih Pak. Ya. Makanan sederhana harus bersih, tapi kalau makanan mewah tapi nggak bersih percuma Pak. Ya, betul. Bebas dari jamur, dari debu-debu. Jadi sering-sering kita ini Pak, sering-sering rajin-rajin kalau dari debu saya biasanya pakai ini Pak nih buat ngayak nih jagung ya. Gitu kan. Kita ayak-ayak dari debu apa beras merahnya atau jagungnya gitu Pak. Kita beli yang kayak gini lah. Ada kutu nih, atau enggak? Ada kutu apa enggak gitu. Kalau memang kita kebetulan beli jagung yang agak bulu kan tuh harus dicuci, wajib ya Pak. Ya. Wajib dicuci. Atau gabah juga, gabah apalagi kalau gabah kadang-kadang kita lihat udah diberakin sama tikus bau-bau pesing gitu. Itu wajib di ini. Jangan sampai kecolongan. Bahaya itu. Bahaya jadi, banget itu. Vitalitas burungnya udah bagus, burungnya gennya udah bagus. Percuma kalau kita juga nggak serius ngasih makan, ngasih vitaminnya, iya, betul. Latihannya, jadi latihan penting banget juga, sama aja tuh. Jadi itu saling mendukung Pak. Yang pertama memang perahan, intip-intip tadi saya bilang, jangan takut-takut beli burung lah, nabung pasti bisa. Terus kedua itu yang tadi latihan, makanan harus bersih, perawatan kandangnya juga harus sering-sering dibersihin. Ya betul. Ya sebulan sekali. Saya sih ini aja saya baru beli nih, kemarin habis dibeli buat rodalon ya kan, buat biar ada virus. Karena musim lomba, musim latihan biasanya banyak penyakit. Gitu, betul, karena dari macam-macam kandang ya. Iya macam-macam kandang, orang ada yang masih sadarannya belum. Kita jangan nyalahkan kandang yang lain, tapi persehat burung kita di kandang kita sendiri. Betul Pak, begitu. Betul itu. Betul begitu ya. Betul. Jadi dari kita sendiri nanti akan balik lagi ke kita sih. Iya. Kalau kita udah bersih, minimal orang lain juga nggak bisa ada ketemu ketemu manfaatnya lah. Ya setuju. Demikian sahabat-sahabat Ceketri Channel, sharing dari Kang Doni Aprianto, bosnya kandang DVD Depok. Satu lagi terakhir, mohon maaf bila ada kesalahan. Ini anak sharing aja, bisa dipakai, bisa tidak. Betul. Pesan saya terakhir, rawat merpati dengan sepenuh hati, jangan setengah mati. Betul. Sesuaikan dengan keadaan kantong masing-masing. Terima kasih. Sip. Selamat menonton. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.